98 FM Purnama Sidi Wonosobo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Pangeran Diponegoro nomor 1 A Wonosobo, 98 FM Purnama Sidi mencerahkan, inspiratif. Selamat sore pendengar Radio Purnama Sidi dimanapun Anda berada. Apa kabar pendengar? Jumpa kembali bersama kami dalam sajian spesial talk show bersama dengan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. Dan pada kesempatan kali ini di talk show spesial hari Rabu ya, pukul 15.00 sampai dengan 16.00, dia sudah bersama dengan dokter spesialis penyakit dalam. Kira-kira bersama siapa? Ya tentunya bersama dengan Dokter Kurniawan Agung SPPD. Selamat sore dokter. Selamat sore Mbak Dia. Oke, apa kabar nih dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Jadi sudah bersama dengan Dea di studio Radio Purnama Sidi. Insya Allah selama 1 jam ke depan kita akan bincang-bincang ya dokter ya, terkait tema kita yang sangat menarik, talk show kesehatan mengenai dalam rangka memperingati hari geriatri ya dokter. Betul nggak nih Dea yang nyebutnya? Lansia Nasional atau Hari Geriatri. Oke, Hari Lansia Nasional. Nah biasanya itu kita sering dengar, tapi istilahnya tuh lansia gitu ya dokter ya. Lanjut usia. Lanjut usia. Jadi kalau dia tuh dengar geriatri tuh, oh kira-kira apa nih gitu. Jadi penasaran nih dok. Oke, ya nih ngomong-ngomong ya dokter ya, di sore hari ini di segmen pertama dia mau mengawali nih tentunya. Maka kalau kita nggak kenalan dulu, tentunya pendengar Radio Purnama Sidi udah penasaran banget dong dokter. Ini dokter Agung ya dokter ya kalau panggilannya ya. Biasa dipanggil Kurniawan. Oke, dokter Kurniawan, boleh Agung juga dokter ya. Boleh. Oke, ya bersama dengan dokter Kurniawan nih dia mau tanya-tanya tentunya sebelum ke pertanyaan yang lebih lanjut dan tentunya lebih lengkap. Boleh dong dok kita perkenalan menyapa pendengar Radio Purnama Sidi terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Izin memperkenalkan diri, saya Dr. Kurniawan Agung Yuwono, spesialis penyakit dalam. Saya bertugas di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. Oke, alhamdulillah ya dok ya bisa kembali hadir di Radio Purnama Sidi. Ngomong-ngomong ini baru kali pertama atau sudah kali keberapa nih dok ke Radio Purnama Sidi dokter? Oh baru pertama ya. Oke. Baik nih dokter Kurniawan Agung ya, dia langsung aja masuk ke pertanyaan pertama nih dok. Dia udah penasaran banget mengenai geriatri. Nah kira-kira tuh geriatri itu apa sih dok? Boleh dong disampaikan ke pendengar Radio Purnama Sidi. Baik Mbak Dia, jadi geriatri itu adalah kelompok usia lebih dari 60 tahun. Jadi pada usia 60 tahun itu sebagian besar masyarakat kita itu mengalami penurunan fungsi dan mengalami beberapa penyakit yang diderita, sehingga ini kita menimbulkan concern untuk kita bisa mendeteksi lebih awal sehingga kita bisa meningkatkan kualitas hidup kelompok usia di atas 60 tahun seperti itu. Jadi geriatri itu merupakan salah satu kayak apa namanya di dalam pengobatan gitu, kedokteran atau suatu ilmu yang memang dari kedokteran yang mengkhususkan untuk lansia gitu ya dok ya? Ya betul sekali. Jadi di penyakit dalam itu ada lebih dari 10 cabang ilmu, salah satunya adalah geriatri. Jadi geriatri itu ilmu yang berfokus yang pada pemahaman usia lanjut, karena di sana terdapat perubahan fungsi tubuh, perubahan anatomi tubuh, sehingga terdapat penyesuaian pengobatan yang mana diharapkan dengan penyesuaian tersebut bisa memaksimalkan outcome atau hasil dari pengobatan tersebut pada kelompok usia yang sudah lanjut usia. Oke, jadi untuk batasan usianya ini mulai dari 60 tahun ke atas ya dok ya? Betul sekali. Oke, nah tadi di awal sempat kita singgung ya dok ya bahwa selain istilah geriatri itu ada istilah lansia. Nah mungkin ini pendengar Radio Purnama Sidi udah penasaran ya, kiranya tuh kalau lansia sama geriatri itu bedanya apa sih dok? Lansia itu sebenarnya sama dengan geriatri ya. Lansia singkatan dari lanjut usia, dan geriatri itu dari bahasa Yunani kalau tidak salah. Ya, geros artinya kan usia lanjut juga. Jadi di sini kita ada cabang ilmu geriatri dari penyakit dalam. Harapannya supaya walaupun usianya sudah tua tapi tetap fit dan produktif. Kalau istilah guru saya Dr. Probo Susino, spesialis penyakit dalam konsultan geriatri itu setaman. Setaman itu sehat, takwa, terhormat, mandiri dan manfaat. Nih ternyata ada singkatannya ya. Ada singkatannya. Setaman mulai dari sehat,
takwa. Oh, oke, takwa. Mandiri, sehat, takwa, terhormat, mandiri, dan manfaat. Oke, luar biasa. Karena memang ini beberapa poin yang sangat penting sekali ya dok ya bagi para lansia ya. Betul sekali. Oke, di usia 60-an kan ini biasanya lansia tuh sudah ada penurunan fungsi tadi ya dok ya. Tapi tetap harus semangat selalu nih dok ya. Oke nih dok. Nah, kenapa sih dok ini mengapa lanjut usia perlu mendapatkan perhatian khusus ya? Tadi seperti salah satunya ada geriatri, bahkan sampai ada cabang ilmu khusus di dalam kedokteran. Baik, pertanyaan sangat bagus sekali. Jadi mengapa usia lanjut perlu mendapat perhatian khusus? Karena semakin hari perkembangan ilmu kedokteran semakin maju sehingga tingkat harapan hidup semakin meningkat. Nah, sehingga populasi atau jumlah usia lebih dari 60 tahun itu juga meningkat. Sehingga di sini akan menimbulkan dampak jika tidak dikelola dengan baik. Itu yang pertama. Kemudian ada namanya hukum 1%. Jadi setiap orang diperkirakan setelah umur 30 tahun akan mengalami penurunan fungsi tubuh 1% setiap tahunnya. Nah, dengan adanya teori ini kita harapannya bisa menghambat atau mengurangi laju penurunan fungsi tubuh yang 1% tersebut setiap tahunnya. Kemudian yang terakhir, nah Islam sendiri kan menganjurkan kita untuk berbuat baik pada orang tua. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Isra 23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Jadi Allah memerintahkan kita untuk menyembah Allah saja, kemudian berbuat baik kepada orang tua. Nah, ini Allah memerintahkan berbuat baik pada orang tua setelah perintah menyembah Allah. Jadi kedudukannya sangat tinggi di agama kita, agama Islam, seperti itu. Jadi ini merupakan salah satu konsentrasi khusus gitu juga ya dokter ya di bidang kedokteran begitu ya. Luar biasa sekali tentunya ya sahabat Purnama Sidi. Ternyata nih cabang ilmu kedokteran geriatrik itu memang dikhususkan untuk mengatasi berbagai permasalahan pada lansia begitu ya dok ya. Betul sekali. Nah, kira-kira nih dok ya terkait dengan masalah-masalah yang biasanya timbul nih pada lansia, masalah geriatrik nih ya dok ya. Biasanya yang sering muncul tuh apa saja nih dok? Baik, jadi pada lansia itu ada istilah namanya giant geriatrics. Jadi ada 14 pokok masalah yang biasanya timbul pada usia lanjut lebih dari 60 tahun. Yang pertama ada 14I. Jadi singkatannya pakai bahasa Inggris itu 14I. Yang pertama intellectual impairment atau gangguan kognitif. Jadi pada usia tua bisa terjadi penurunan fungsi kognitif atau kecerdasan. Nah, sehingga ini bisa berakibat pada menurunnya produktivitas maupun fungsionalitas pada dirinya. Kemudian yang kedua adalah impairment of visual. Jadi ada gangguan penglihatan. Sehingga adanya gangguan penglihatan ini menyebabkan pasiennya berisiko jatuh, kemudian ya jelas mengalami penurunan produktivitas, kemudian kesulitan meminum obat, kesulitan merawat dirinya, nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah inanition atau kesulitan makan. Jadi bisa timbul kesulitan makan, bisa karena kita tahu orang tua giginya pada copot, kemudian sulit menelan, kemudian mungkin tangannya lemas, tremor, tidak bisa makan, atau mungkin ada gangguan penyakit pada pencernaannya juga bisa. Udah berapa nih? 3 ya? Yang keempat adalah impaction. Impaction itu impaction IMPACTION. Jadi konstipasi atau sembelit. Jadi kesulitan buang air besar karena mobilitasnya kurang, mungkin asupan seratnya kurang, mungkin kurang juga perawatan dari keluarga sehingga mengalami sembelit. Nah, sembelit ini kalau dibiarkan berlarut-larut bisa menimbulkan penyakit yang lain. Kemudian yang kelima ada incontinence atau inkontinensia. Kalau bahasa Indonesia itu adalah kesulitan untuk menahan buang air kecil dan buang air besar. Jadi kadang suka ngompol, suka BAB sembarangan. Nah itu bisa jadi karena memang penurunan fungsi tubuh sehingga orang tua tersebut rentan mengalami inkontinensia. Bisa kontinensi urin atau BAK-nya, bisa inkontinensia alfi. Yakni alfi itu tidak bisa menahan, feses atau kotoran. Biasanya permasalahan-permasalahan itu memang sering gitu ya dok ya bagi lansia yang usianya sudah masuk di usia 60 tahun dokter. Terutama jadi secara garis besar kita membagi lansia itu menjadi fit and frail. Jadi fit itu sehat,
frail itu rapuh. Nah, jadi kita di sini ada ilmu cabang geriatri itu bagaimana mempertahankan supaya lansia itu fit dan mendeteksi sedini mungkin lansia yang mengalami frailty atau kerapuhan sehingga bisa kita cegah atau bisa kita obati sehingga meningkatkan kualitas hidup dan mungkin produktivitas atau fungsionalitas dari lansia tersebut. Oke, jadi memang ada penanganan khususnya gitu ya dok ya bagi lansia-lansia sehat, itu penanganannya juga ada khusus, bagi yang sakit juga ada juga ya sekali. dokter ya. Oke, nanti mungkin bisa disampaikan terkait ini, tapi mungkin kita lanjut lagi ya dok ya. Tadi untuk penyakit yang sering timbul ya dok, masih sampai di poin ke-5 atau 6 ya dok? Tadi baru sampai incontinence itu kelima. Yang keenam ada imunodefisiensi. Jadi ada imunodefisiensi. Jadi ada penurunan fungsi imun tubuh sehingga lansia itu rentan terinfeksi penyakit. Nah, tentu saja karena rentan terinfeksi penyakit sehingga rentan sakit. Kalau biasanya tuh lansia-lansia jadi sering masuk angin gitu ya dok? Nah, paling seringnya masuk angin, kembung gitu ya. mencret. Jadi memang perlu perhatian khusus ya dok ya. Kemudian yang ketujuh ada infeksi. Ya, tadi ada imunodefisiensi sehingga imunnya lemah. Dan kemudian pasien rentan infeksi juga karena mungkin fungsi activity daily livingnya berkurang karena kemandiriannya berkurang sehingga mungkin kebersihan tubuhnya juga mungkin tidak terawat sehingga bisa rentan infeksi. Atau pasien lansia-lansia yang post stroke yang cuman tiduran di bed rentan infeksi paru-paru karena sulit mengeluarkan dahak seperti itu. Kemudian yang berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ke-8 ya. Yang ke-8 adalah insomnia. Jadi berbagai penyebab bisa karena faktor fisik, faktor psikis. Lansia juga rentan susah tidur. Jadi susah tidur ini tentu saja bisa kita rasakan sendiri. Yang usia muda saja tidak bisa tidur, rasanya nggak enak ya, apalagi sudah sepuh nggak bisa tidur. Nah pasti bisa mempengaruhi kualitas hidup bahkan mungkin kesehatannya seperti itu. Kemudian yang ke-9 ada immobilization atau imobilisasi. Jadi pasiennya tidak bisa bergerak dengan mandiri dan leluasa. Bisa jadi karena sudah sepuh sekali, terlalu lemah untuk bangun dari tempat tidur. Atau mungkin ada penyakit seperti stroke sehingga memang ada kelemahan anggota gerak. Atau mungkin ada penyakit osteoporosis sehingga pernah patah tulang sehingga nyeri untuk bergerak, sehingga memang kompleks sekali ya. Iya, itu banyak ya dok ya. Tadi ada 11 ya dok ya. Ada 14 Pak. Ada 14, waduh nih ternyata banyak juga ya sahabat 14, ya. Kemudian yang ke berapa nih? 9 ya. Ada iatrogenesis. Jadi terkadang karena memang berbeda antara fungsi tubuh laki-laki dewasa, usia dewasa dengan usia lanjut. Kadang beberapa pengobatan itu memberikan efek yang tidak diharapkan pada usia lanjut seperti itu. Sebagai contoh, misal lansia suka pegel-pegel, terus ke warung beli obat anti nyeri. Kemudian biasa obat anti nyeri menimbulkan efek seperti kenaikan asam lambung dan sebagainya, sehingga bisa timbul sakit mahnya kambuh atau bahkan bisa sampai BAB hitam karena ada perdarahan dari lambung, itu bisa. Dan itu sering kita temui di rumah sakit. Waduh, baik dokter. Ya, itu untuk beberapa gejala ya dok ya yang biasanya muncul pada lansia ya dok. Ternyata banyak sekali, ada 14 poin, dan ini kalau diterjemahkan kayaknya ada banyak penyakit ya dok ya yang bisa muncul pada lansia ya dok ya. Nah, nanti kita masih akan bincang-bincang kembali dokter terkait dengan permasalahan-permasalahan yang terbiasa muncul pada lansia dan bagaimana sih kita cara penanganannya. Ya, sahabat Purnawasidi tetap di 98 FM karena kita setelah ini akan kembali lagi masih bersama Dea dan juga tentunya bersama dengan Dr. Kurniawan Agung dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. Baik, masih di 98 FM Purnawasidi mencerahkan, inspiratif. Masih bersama dengan Dea tentunya di sore hari ini ya. Masih dalam bincang-bincang talk show kesehatan bersama dengan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. Ya, bersama dengan Dr. Kurniawan Agung SPPD, dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit PKU Wonosobo. Masih semangat ya dokter?
Insya Allah semangat. Oke, semangat selalu ya di sore hari ini. Masih menemani pendengar Radio Purnama Sidi. Insya Allah bersama dengan dokter kita masih akan bincang-bincang nih mengenai apa sih itu geriatri ya, dan bagaimana sih, apa aja. Mungkin ya tadi kita di awal sudah mengupas apa sih pengertian dari geriatri ya dokter ya. Siap. Nah tadi salah satunya adalah yang memang menangani berbagai nih permasalahan yang biasa muncul pada lansia. Nah tadi sudah dijelaskan ada 10 poin dokter ya. Ya, Oke, tadi mungkin ada. masih ada 4 lagi. Ada 4 lagi. Oke, boleh dong dokter disampaikan kembali ke pendengar Radio Purnama Sidi, biasanya apa saja nih dok yang biasa muncul pada usia-usia lansia? Baik. Ya, jadi tadi ada namanya giant geriatrics ya, ada 4 masalah besar pada usia lanjut yang biasa muncul. Oke. Kurang lebih ada 14 yang bisa kita klasifikasikan. Nah, tadi baru sampai nomor 10. Oke. Kita lanjutkan nomor 11-nya adalah impotens. Jadi impotensi adalah penurunan fungsi seksual dari pasien geriatri. Mungkin ya ini juga bisa berpengaruh pada kualitas hidup pasien geriatri ya, terutama jenis kelamin laki-laki mungkin masih memiliki keinginan, sehingga adanya impotensi bisa mempengaruhi kualitas hidup dan mungkin bisa juga impotensi itu merupakan manifestasi dari gangguan masalah kesehatan di tempat yang lain. Misalnya apakah ada gangguan di jantungnya, di ginjalnya itu juga, atau mungkin gangguan gula darah juga bisa bermanifestasi sebagai impotensi seperti itu. Kemudian yang ke berapa nih ya? Ke-12 nih dok. Karena berhitung jadi kadang itu ya dok ya, suka terkurangi atau ketambahan. Suka kelewat. Suka kelewat. Yang ketiga berapa? Ke-12 Mbak ya? Ke-12. Ya, instability and falls. Jadi ada instabilitas dan jatuh. Ya, kita tidak bisa memungkiri bahwa pasien tua usia lanjut itu ototnya biasanya sudah mengalami penurunan atau istilah kita atrofi, penurunan massa otot. Kalau secara kasat mata, atrofi itu ototnya kecil, kempes. Yang tadinya mungkin waktu masih muda gagah, sudah tua ototnya kempes, kemudian jalannya membungkuk, jalannya pelan-pelan. Nah itu beresiko untuk mengalami instabilitas dan jatuh. Nah jatuh ini sendiri juga bukan sesuatu yang ringan, karena jatuh pada usia geriatri itu bisa menimbulkan masalah yang serius, yakni bisa timbul patah tulang walaupun hanya jatuh terpeleset. Karena pada usia geriatri itu atau pada pasien usia lanjut itu mengalami osteoporosis ya. Osteoporosis itu penurunan massa tulang, massa kalsium di tulang, sehingga walaupun hanya cuma mengalami trauma ringan itu bisa mengalami patah tulang. Jadi perlu hati-hati dan tentunya perlu banyak peran yang harus itu ya dok, ikut terlibat ya dok ya. Betul baik sekali. dari keluarga ataupun juga dokter spesialis yang menangani begitu ya dok ya. Nah ini dokter ya, tadi kan ada 2 permasalahan ya dok ya, yang apa namanya memang resiko jatuh itu pada lansia sangat besar ya dok ya. Nah mungkin nanti boleh dong dok ada tips ataupun bagaimana sih biar lansia-lansia itu tetap bisa kuat, bagaimana untuk meminimalisir berbagai permasalahan yang kemungkinan muncul pada lansia ya dok ya. Siap ya, nanti kita bahas setelah kita selesaikan 14I. Baik. Jadi yang ke-13 adalah isolation. Jadi isolation itu bisa berupa isolasi secara sosial, karena mungkin usia tua, mungkin sudah teman-temannya sudah jauh, mungkin mohon maaf sudah ada yang meninggal gitu ya. Atau bisa juga isolation ini bisa karena sakitnya, sehingga tidak bisa keluar rumah, tidak bisa beraktivitas, sehingga hanya mengurung diri di kamar. Bisa juga isolation itu terjadi karena mungkin anak-anaknya kerjanya jauh, sehingga dia kesepian di rumah, ditinggal sendirian di rumah, sehingga dia mengalami isolation, bisa mengalami kesepian. Dan kesepian ini kalau tidak dideteksi ya tidak ditangani, bisa timbul depresi. Depresi ini adalah masalah psikis yang seperti gunung es. Sebenarnya banyak yang mengalami, namun jarang yang, karena budaya kita ya jarang kita mau mengungkapkan atau curhat itu ke dokter, itu mungkin rikuh atau malu,
sehingga disimpan. Nah, padahal depresi ini jangka panjang juga bisa bermanifestasi sebagai sakit fisik. Mulai dari nanti tidak mau makan, tidak bisa tidur. Kemudian dari dua hal ini saja sudah bisa mengganggu kualitas hidup, apalagi juga bisa mengganggu kualitas kesehatan. Kemudian yang terakhir nih 14 adalah impairment of hearing. Jadi gangguan pendengaran. Jadi ada gangguan pendengaran di sini ya, secara fisiologis memang terjadi penurunan, kemudian secara mungkin ada penyakit-penyakit yang diderita sehingga menurunkan fungsi pendengaran. Nah, fungsi pendengaran ini kan krusial. Kita komunikasi, kita harus bisa mendengar. Kita misalnya keluar rumah, untuk keamanan kita di lalu lintas, kita juga harus menerima pendengaran yang baik sehingga tidak risiko kecelakaan lalu lintas seperti itu. Betul. Jadi ini juga sesuatu yang mungkin harus kita deteksi juga. Nah dok ya, dari berbagai permasalahan tadi ada 14 poin nih ya dok ya. Ya tentunya kan perlu ada nggak sih dok, misalnya nih di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo bagi lansia-lansia yang sudah masuki usia 60 tahunan gitu, ada nggak sih dok, misalnya kayak nih ayo kita check up atau misal ada pemeriksaan khusus bagi para lansia untuk mendeteksi geriatrik ini dokter? Baik, terima kasih. Jadi di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo ada poligeriatri yang baru bisa kita lakukan 1 minggu sekali di hari Sabtu. Di sana memang kita sedang memulai mencoba untuk bagaimana kita bisa melakukan pendekatan yang lebih lengkap, lebih komprehensif terhadap lansia. Sebenarnya assessment atau penilaian terhadap pasien lansia itu sebenarnya tidak hanya dokter, dia multidisiplin, interdisiplin. Jadi tidak hanya dokter, karena kan dokter mungkin bisa mendeteksi penyakit fisik dan mungkin gangguan psikis ringan. Nah, cuman di sini ada peran dari psikolog atau psikiater, terus di sana ada peran dari ahli gizi juga untuk konsultasi masalah nutrisi. Di sana ada peran dari fisioterapis juga untuk mengalami masalah-masalah mungkin yang membutuhkan fisioterapi. Dan banyak, dan juga caregiver. Nah, di sini jadi ilmu geriatri itu tidak hanya punya dokter saja, tapi di sini melibatkan banyak disiplin ilmu yang saling berkolaborasi dan saling membantu seperti itu. Jadi saling berkaitan begitu ya dok? Saling berkaitan. Baik nih dokter, tadi kan di awal dia sempat dengar ya dok ya, bahwasanya tuh bagi para lansia yang kemungkinan bisa terkena geriatrik ini ya dokter ya, ada istilah frail ya dokter ya, ataupun rapuh. Nah tentu ada dong dok ya, kita bagaimana sih dok kita tuh bisa mengetahui bahwa lansia tersebut tuh sudah termasuk yang frail atau yang sehat ini dokter? Pertanyaan bagus sekali. Jadi kita menggunakan untuk lansia itu adalah istilah fit and frail. Jadi fit itu sehat, produktif, dia mandiri sepenuhnya, tidak membutuhkan bantuan orang lain untuk aktivitas sehari-hari, tidak mengalami masalah kesehatan yang signifikan yang mengganggu kualitas hidup dan aktivitas sehari-hari. Nah, itu mungkin bisa disebut sebagai fit. Nah, frail itu istilah dalam bahasa Inggris atau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai rapuh atau kerapuhan ya. Nah, rapuh di sini sebenarnya suatu kumpulan gejala. Jadi kumpulan gejala bukan hanya satu penyakit, tapi kumpulan gejala yang di sini menunjukkan bahwa pada diri geriatri atau diri pasien yang usia lanjut tersebut sudah mengalami kerentanan. Apalagi kalau mendapat stresor seperti penyakit dan sebagainya, bisa menyebabkan perubahan fungsi tubuh yang signifikan dan bisa mempengaruhi status kesehatannya secara signifikan. Nah, di sini kita mendikotomi frail dan fit supaya kita bisa mendeteksi mana saja pasien usia lanjut yang sudah mengalami kerentanan atau pre-frail, jadi akan mengalami kerentanan, sehingga kita bisa melakukan intervensi atau tindakan sehingga kita bisa meringankan tingkat frailnya itu atau kita bisa meminimalkan seperti itu. Jadi ada kriterianya begitu ya dokter? Iya, ada kriterianya. Jadi kriterianya sebenarnya ada banyak kriteria yang dipakai. Ini kita yang menggunakan adalah dokter, biasanya dokter penyakit dalam atau dokter penyakit dalam ahli geriatri. Atau yang kriteria yang bisa kita pakai dan paling sederhana itu adalah kriteria fenotip.
Jadi di sini ada kriteria dari Cardiovascular Health and Study itu mendefinisikan frail itu sebagai kumpulan gejala yang memenuhi 3 dari 5 aspek. Aspek yang pertama adalah weakness atau kelemahan. Jadi kelemahan otot itu sebagai salah satu aspek frail. Kemudian yang kedua adalah slowness atau kelambatan berjalan, itu adalah salah satu tanda dari frail. Kemudian yang ketiga adalah aktivitas fisik harian yang rendah. Jadi karena dia sepuh, kemudian sudah rapuh, aktivitas fisiknya terbatas sekali. Nah, itu salah satu tanda frail. Kemudian yang keempat adalah endurance yang rendah. Jadi mudah capek, mudah lelah, tidak bisa memiliki daya tahan yang baik. Sebelumnya mungkin hanya aktivitas jalan sudah nafasnya pendek, ngos-ngosan gitu. Nah, itu salah satu tanda frail juga. Kemudian yang kelima adalah penurunan berat badan yang tidak diinginkan gitu. Jadi bukan karena pasiennya diet atau atau defisit kalori. Nah, enggak ya, ini karena memang turun secara tidak disengaja. Nah, ketika memenuhi 3 dari 5 aspek tersebut, kita sudah bisa menyebutnya pasien usia tua itu sebagai rapuh. Ya, kenapa kita deteksi? Karena kerapuhan itu bisa memperberat komorbid. Nah, komorbid adalah penyakit yang diderita sebelumnya. Penyakit yang diderita sebelumnya jika mengalami perburukan bisa menyebabkan disabilitas, bisa menyebabkan gangguan fungsi. Gangguan fungsi akan memperberat frail. Nah, seperti itu. Jadi seperti lingkaran yang saling terus berkesinambungan gitu ya, kalau kita menyebutnya vicious cycle atau lingkaran setan. Nih tentunya harus ada penanganan khusus ya dok ya. Nah dari 14 permasalahan tadi ya dok ya, dengan sudah dibagi kriteria untuk kita mendeteksi dokter nih. Nah ini untuk masalah-masalah yang tadi sebagai dokter penyakit dalam nih ya dok ya. Nah itu tentunya ada penanganan khusus gitu, atau boleh dong dok di sharing ke pendengar Radio Purnama CD, biasanya bagi pasien-pasien geriatri ini penanganannya bagaimana dokter? Baik, ya jadi penanganan dari frail atau kerapuhan yang paling baik adalah deteksi dini. Jadi pasien-pasien yang sudah memasuki usia senja, usia di atas 60, kita deteksi dini. Mungkin kriterianya salah satunya ya pasiennya kok sering mondok. Nah itu salah satu kriteria frail. Pasiennya kok tidak, aktivitasnya kok sedikit. Kemudian kok mudah capek, atau kemudian malah aktivitas sehari-harinya tidak bisa mandiri. Nah itu tanda-tanda frail ya. Kemudian terlalu kurus. Nah ada penurunan berat badan yang banyak. Kemudian ada ada disabilitas. Nah itu bisa juga kita masukkan dalam kategori frail. Nah, jadi yang pertama deteksi dini. Jadi kita mendeteksi secara dini, jangan sampai berlarut-larut sampai timbul kerapuhan yang semakin berat, memperberat adanya penyakit yang diderita sebelumnya atau komorbid. Nanti juga bisa memperberat, menyebabkan disabilitas. Kemudian yang kedua, sebelum memasuki usia 60, mungkin usia 30, 40, kita mulai melakukan olahraga secara teratur. Nah, karena salah satu penyebab utama dari frail atau rapuh adalah, mungkin pernah dengar sarkopenia. Apa itu dok? Nah, sarkopenia itulah penurunan massa otot. Jadi otot yang kita miliki ini adalah modal kita untuk beraktivitas. Kan kita gerak pakai otot. Tentu saja otot yang menggerakkan tulang. Nah, sarkopenia ini biasa terjadi pada usia 50 tahun. Yakni pada mereka yang jarang melakukan aktivitas fisik. Nah, jadi pada usia 50 tahun ke atas biasanya kan terjadi penurunan massa otot yang signifikan. Sehingga nanti jadi instabil jalannya. Jadi tadi jalannya pelan, terus agak membungkuk, doyok-doyok seperti itu. Ini ada kayak nyeri di bagian-bagian tertentu ya dok ya, misalnya kayak di bagian kaki kayak gitu juga dok ya. Ya, salah satunya itu karena dengan memperkuat otot nanti juga bisa membantu kerja sendi dan kerja tulang seperti itu. Ya, jadi adanya latihan atau aktivitas fisik secara teratur, mulai dari gaya hidup aktif, kemudian berolahraga secara teratur. Disarankan kalau usia dewasa itu 30 menit minimal seminggu 5 kali. Jadi totalnya 150 menit per minggu. Itu untuk usia dewasa. Nah kalau bagi lansia nih dok ya? Ya, bagi lansia disesuaikan dengan kemampuan fisiknya. Apakah ada penyakit penyertanya? Misalnya kalau pasiennya ada
ada osteoartritis sendi atau sakit sendi lutut. Nah, nah otomatis kan kita milih olahraga yang lain sih. Nah, jadi makanya untuk lansia itu harus melihat juga penyakit yang diderita sebelumnya, sehingga tidak semua aktivitas fisik itu cocok. Kalau yang masih muda kan insya Allah bisa lebih gitu masuk ya. Masih nge-gym gitu masih kuat ya dokter ya. Lari gitu, lari pagi gitu. Treadmill. Ya kalau ini nih dok, kan tadi untuk memperkuat otot ya dok ya bagi para lansia yang usianya memang sudah hampir lansia atau bahkan tadi dimulai dari usia 50 tahunan dokter. Ya. Nah untuk itu nih dok, bagaimana sih dok? Apakah ada rekomendasi olahraga khusus misalnya ini nih ayo jalan di tempat aja atau misalnya bagaimana dokter? Tadi jadi menjaga kebugaran di usia muda itu akan memberikan efek yang baik di usia tua. Jadi dan olahraga itu adalah suatu lifestyle atau gaya hidup yang tidak bisa kita ujuk-ujuk olahraga, tidak bisa. Harus ada pembiasaannya. Ada pembiasaan betul sekali. Apalagi menurut dokter penyakit dalam dan dokter jantung kita dari konsensus internasional itu tadi 150 menit per minggu atau 30 menit per hari seminggu 5 kali itu untuk olahraga dengan pola ritmis seperti jalan, lari, renang, sepeda gitu. Nah kalau tidak ada penyakit penyerta yang mengganggu bisa latihan resistensi atau angkat beban itu 2 sampai 3 kali seminggu selama 20 sampai 30 menit juga. Luar biasa ya dok ya. Ya luar biasa pendengar Radio Purnama Sidia, bahwasannya kita perlu nih mendeteksi terlebih dahulu, deteksi dini ya dokter ya. Tentunya bisa datang ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo, bisa juga ke instansi kesehatan apa nih dok kalau bahasanya dokter ya. Bisa ke rumah sakit ataupun juga pusat pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan gitu, lebih ke pelayanan. Nah selain itu nih dok, selain tadi adanya deteksi dini untuk memperkuat otot juga, apakah ada tips lain nih dok untuk mencegah munculnya berbagai permasalahan tadi pada lansia? Baik, pertanyaan bagus sekali. Jadi tidak kita pungkiri bahwa nutrisi adalah salah satu faktor utama yang lain. Jadi nutrisi yang kita konsumsi sejak usia muda sehingga kita tidak overweight atau kelebihan berat badan ataupun underweight itu dengan komposisi tubuh yang baik itu akan menjaga kebugaran di usia tua. Jadi nutrisi itu juga salah satunya adalah konsumsi protein. Nah di kita kan mungkin konsumsi protein masih rendah ya dibanding konsumsi karbohidrat. Nah, sehingga kita rentan mengalami kegemukan karena karbohidrat yang kita konsumsi itu kalau berlebihan bisa diubah jadi lemak. Nah lemak akan ditimbun di jaringan-jaringan lemak sehingga menimbulkan kegemukan. Nah sedangkan dengan mengkonsumsi protein dan diimbangi olahraga itu bisa membantu menjaga massa otot atau malah bisa menambah massa otot. Nah massa otot yang dipertahankan hingga usia tua ini bisa modal untuk orang tua tersebut fit dan menghindari dari frail seperti itu. Ternyata juga pola hidup, kebiasaan di masa muda juga sangat berpengaruh ya dokter ya, menuju usia-usia lansia gitu. Luar biasa nih pendengar Radio Purnama Sidia, ada berbagai tips nih dari dokter ya, mulai dari yuk kita deteksi dini apa aja sih kiranya keluhannya, konsultasikan juga dengan dokter tentunya ya dok ya. Nah selain itu nih dok, apakah masih ada tips lain nih dok? Jadi untuk pasien-pasien yang sudah mengalami frail di sini sangat diharapkan peran keluarga. Jadi keluarga itu adalah caregiver terbaik atau pemberi pelayanan perawat terbaik bukan perawat yang diminta bantuan atau bukan dokter tapi adalah keluarga. Jadi keluarga harus menjaga keluarganya yang sudah mengalami usia lanjut jangan sampai mengalami frailty atau kerapuhan, kemudian dijaga juga apabila ada penyakit-penyakit kronis yang diderita diusahakan terkontrol ke dokter dan sebagainya. Jangan sampai ke dokter hanya pas mengalami kondisi sudah benar-benar sangat darurat sekali baru ke dokter. Nunggu seperti itu. Nah itu kasihan dan biasanya memang kepada usia tua yang sudah kondisi datang ke UGD dengan kondisi yang sudah sangat lama ditahan di rumah. Nah itu
biasanya outcome-nya kurang bagus biasanya. Oke, luar biasa nih. Baik dokter nih, pada kesempatan segmen kedua ini ya dokter ya, ternyata kita sudah ada di menit-menit terakhir di segmen kedua, dan insya Allah nanti kita masih akan sambung lagi satu segmen lagi dokter ya. Ya tentunya masih bareng dia dan juga bersama dengan Dr. Kurniawan Agung SPPD dalam talkshow kesehatan bersama dengan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. Setelah ini kami akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di 98 FM Purnama Sidi, mencerahkan, inspiratif. Pendengar Radio Purnama Sidi dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama kami ya di segmen ketiga, masih bincang-bincang dalam talkshow kesehatan bersama dengan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. Ya, dalam rangka memperingati Hari Geriatri ya dokter ya. Ngomong-ngomong, kalau tentang Hari Geriatri ini jatuh pada tanggal berapa sih dokter? Wah, kalau tidak salah 29 Mei. Oke, 29 Mei ya, berarti kurang lebih masih ada beberapa hari lagi ini ya. Oke. 12 hari lagi. Oke, 12 hari lagi, tentunya tepat sekali ya dokter ya, kita bisa sambil mengetahui ilmunya agar ternyata ini nih yang kemarin sudah talk show ya di radio gitu ya dok. Oke, baik nih dokter, kita masih bincang-bincang mengenai geriatri ya dokter ya, yang memang ini tuh ya biasanya terjadi pada pasien-pasien ataupun kita sebut dengan pasien geriatri di usia lansia begitu ya dokter ya. Ya, tadi sudah kita bahas ya dok secara jelas dan tentunya sudah luas sekali pembahasan kita. Apa saja itu penyakit-penyakit yang biasa muncul, kemudian gejalanya apa saja dan bagaimana nih cara penanganannya. Ya, untuk penanganan salah satunya adalah melibatkan keluarga juga ya dokter ya. Ya, betul sekali. Nah, tentunya selain keluarga juga personal nih dok. Siap. Nah, mungkin nih ada lansia-lansia yang sedang mendengarkan radio Purnama Sidi dokter. Ya, boleh dong dok dikasih tips atau mungkin ada motivasi dari dokter bagaimana sih menjadi lansia yang tetap produktif dan tentunya agar masalah-masalah tadi tidak muncul pada lansia. Baik, ya. Jadi untuk pasien yang sudah memasuki usia lanjut, ya harapan kita adalah pada usia lanjut tersebut pada kondisi yang fit atau kondisi yang setaman tadi, sehat, takwa, terhormat, mandiri dan manfaat. Oke, manfaat. Jadi walaupun usia sudah sepuh, sudah di atas 60 tapi tetap sehat, tetap bisa menjalankan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimal mungkin, kemudian terhormat. Jadi dengan kondisi fisiknya baik, dia bisa menjalankan fungsinya sebagai anggota keluarga maupun anggota masyarakat. Kemudian mandiri, seperti aktivitas sehari-hari, makan, minum, mandi, menjaga kebersihan sendiri itu bisa dilakukan secara mandiri tanpa bantuan dari keluarga. Dan kemudian manfaat, dengan bisa produktif dan bisa mandiri tentu saja akan mendatangkan manfaat bagi diri sendiri dan keluarga. Oleh karena itu, yang pertama untuk pasien yang sudah masuk lansia, kita harus memiliki niat yang kuat supaya sehat. Nah, diniatkan supaya sehat ya tadi, supaya bisa setaman, sehat, takwa, terhormat, mandiri dan manfaat itu pertama. Dengan niat yang kuat akan menggerakkan tubuh kita untuk belajar, atau kalau udah sepuh ya mungkin menghadiri acara-acara lansia yang bermanfaat yang mungkin digelar oleh rumah sakit atau mungkin digelar oleh komunitas atau yayasan sosial. Datang aja nggak apa-apa. Kalau misalnya tidak ada kendala kesehatan, datang biar semangat, ketemu teman-teman. Pengajian juga biasanya lansia ya dok. Betul sekali, pengajian. Dapat siraman rohani. Kemudian kan juga aktif juga keluar rumah jalan ke pengajian. Bahkan kalau di Wonosobo tuh ada loh dok yang kayak senam-senam lansia tuh di alun-alun Wonosobo kayak gitu, kadang juga ada tuh dok. Mungkin bisa ikut juga ya dok ya. Atau yang terdekat, kalau rumahnya jauh mungkin di puskesmas atau di klinik-klinik terdekat atau di rumah sakit terdekat mungkin biasanya ada. Jadi tinggal mencari informasi saja. Terus yang kedua, setelah niat ya kita mulai memahami diri kita ini, saya ini punya sakit apa sih? Nah, saya punya sakit apa? Saya harus dari dokter suruh minum obat apa? Nah, dengan kita mengendalikan penyakit kronis, insya Allah tidak akan, ya istilahnya dengan kita berobat dengan izin Allah bisa menghambat supaya tidak kambuh, supaya tidak timbul komplikasi seperti itu. Jadi sering kita dapati lansia tidak tahu sakitnya apa, atau mungkin tidak tahu obat yang diminum itu fungsinya apa, atau mungkin jarang minum obat juga walaupun sebenarnya obat itu sangat dibutuhkan. Kalau terus kemudian yang
berapa nih, ketiga ya, ketiga berusaha tetap aktif walaupun sudah sepuh. Jadi misalnya tidak ada penyakit-penyakit yang mengganggu mobilitas, mungkin bisa tetap mengerjakan pekerjaan sehari-hari dengan sebaik-baiknya supaya menjaga massa otot sama menjaga kebugaran. Jadi tetap bisa beraktivitas, mandi, kemudian apa nih, biasanya kalau lansia tuh suka beres-beres rumah gitu ya dok ya, mulai dari dilarang. Jangan dilarang nih, apalagi kalau bersihin rumput gitu ya dok ya, di samping-samping rumah. Masalah kesehatan yang menyebabkan membahayakan, nggak apa-apa. Luar biasa ya. Nah itu kan untuk peran secara person ya dok ya bagi lansia itu tersendiri. Nah bagaimana nih dok bagi keluarga-keluarga yang memang pada saat ini mempunyai lansia di rumah, perannya bagaimana nih dokter? Baik, jadi di sini keluarga memiliki peran yang sangat vital sekali. Lansia tadi salah satu masalah 14 masalah geriatri adalah isolation. Jadi isolation itu terisolasi secara sosial, baik terisolasi secara sosial karena penyakitnya sehingga tidak bisa berinteraksi sosial, atau memang dia jauh dari keluarga. Nah, di sini terutama pada pasien-pasien yang rapuh diharapkan keluarga lebih meningkatkan perhatiannya, meningkatkan perhatiannya, kemudian kalau bisa dan memungkinkan bisa satu rumah sehingga bisa terpantau. Nah biasanya kalau dari guru saya Dr. Probo Suseno itu menyarankan kalau orang tua itu sebaiknya tinggal dengan anak yang paling disayangi. Mungkin biar lebih dekat gitu ya dok ya. Betul sekali. Kadang kan mungkin anaknya banyak, ada yang sangat sukses, agak sukses gitu ya. Biasanya tinggal yang paling sukses. Nah karena mungkin diharapkan secara material lebih terpenuhi, dan coba tidak kedekatannya kurang. Nah ini memang secara teori juga tidak terlalu disarankan, lebih baik ke keluarga, ke putra atau keluarga yang paling dekat sehingga mungkin komunikasi lebih berjalan dengan baik. Nah nanti yang lain mensupport seperti itu. Luar biasa ya dok ya. Tentunya peran keluarga juga penting sekali. Baik itu untuk merawat secara fisik ya dok ya, tapi juga psikisnya tentunya ya dok ya. Karena memang banyak ya dok ya lansia-lansia yang memang keadaannya tuh dia mungkin sehat secara fisik, tapi memang itu dok ada keluhan-keluhan nggak bisa tidur. Mungkin itu karena ada gangguan secara psikis begitu ya dok ya. Ya bisa jadi. Tadi terisolasi secara sosial menimbulkan kesepian jangka panjang, kemudian menimbulkan kesedihan, menimbulkan depresi. Nah gejala depresi ringan itu adalah tidak mau maem, tidak mau makan, susah tidur, ya terus kemudian ya tidak semangat hidup biasanya itu. Nah itu kalau dibiarkan juga nanti lama-lama memperberat penyakit yang diderita sebelumnya, meningkatkan frailty-nya, meningkatkan disabilitasnya. Jadi perlu keterkaitan banyak peran untuk lansia agar tetap fit tadi itu ya dokter ya. Terima kasih banyak nih dokter sudah hadir ke studio Radio Purnama Sidi Wonosobo, dan kita sudah bincang-bincang tak terasa sudah hampir 1 jam nih dokter ya. Ya sahabat Purnama Sidi, terima kasih atas kebersamaan Anda, dan juga terima kasih kepada Dr. Kurniawan Agung SPPD dokter sudah hadir dan juga membersamai pendengar Radio Purnama Sidi di studio. Insya Allah kita nantikan untuk kedatangannya kembali dokter. Insya Allah. Insya Allah kita akan bincang-bincang lagi. Mudah-mudahan ada kesempatan ya dokter ya. Sehat selalu dokter. Mbak Dia juga sehat-sehat. Amin. Juga sehat. Ya terima kasih dokter untuk kebersamaan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan juga ini sangat bermanfaat sekali buat dia gitu dokter ya. Karena ilmu yang nih luar biasa banget, bisa bincang langsung bersama dengan Dr. Kurniawan Agung nih ya. Sama-sama. Ya pendengar Radio Purnama Sidi, terima kasih atas kebersamaan Anda. Setelah ini masih akan ada sajian-sajian dari Radio Purnama Sidi Wonosobo. Tapi untuk sajian talk show kesehatan bersama dengan Rumah Sakit PKO Muhammadiyah Wonosobo, kami mohon pamit undur diri. Dia mohon pamit, dan juga sampai jumpa kembali bersama Dr. Agung dan juga Dea di lain kesempatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo.